kita syutingnya secepatnya gitu. Ya enggak. Gimana? Kan saya ini banyak waktu. Jadi kalau bisa syuting secepatnya. Oh, tuh. Baru mulai udah bingung kan? Mas John kenal paranormal siapa? Eyang Subur. Saya lebih subur daripada Eyang. Karena lebih gendut ya. Makanya lebih gendut. Joko bodoh. Yang terkenal itu saya lebih bodoh daripada Joko. Ki Gendeng Pamungkas. Ya. Saya lebih gendeng dari Pamungkas. Ini Mas John aja. Iya. Jangan bilang siapa-siapa, Mas. Iya, enggak saya bilang. Ini enggak, Pak, enggak. Pasti akan ada perubahan. Iya. Panglimanya, Kapolrinya, semua berubah gitu ya. Dan yang menang pasti nomor 1. Iya. Aduh. Ya deh kalau gitu terserah Pak Ishak deh. Kasih tahu ke pemirsa Komentar Mas John apa yang harus dilakukan pemirsa Komentar Mas John untuk menghadapi tanggal 14 Februari ini. Oh ya. Ya. Ya, pesan saya tolong disimak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya pesan ketoprak yang karetnya 2. Pedas berarti. Assalamualaikum lur. Yuk take yuk. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Komentar Mas John dalam bicara suka-suka. Suka-suka bicara. Ya, tamu kita kali ini seorang komedian yang siap mengocok perut Anda. Siapa dia? Mas Ishak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ishak. Saya yang terima kasih. Ya. Biasanya saya kan sering memang diundang sebagai narsum saya. Oh, narsum di podcast. Iya, itu. Makanya hari ini mumpung saya ini sibuk dan banyak waktu, maka saya minta secepatnya. Meluangkan waktu untuk podcast di sini juga. Saya ini sedang banyak waktu ini. Oh, sedang banyak waktu. Iya. Tapi harus secepatnya. Banyak waktu tapi sibuk. Iya. Terus kita syutingnya secepatnya gitu. Ya enggak. Gimana? Kan saya ini banyak waktu. Jadi kalau bisa syuting secepatnya. Oh, tuh. Baru mulai udah bingung kan? Iya. Ini di tempat Mas John ini kayaknya ada nuansa magis gitu ya. Loh. Begitu ya? Iya, saya ini memang diberi oleh Tuhan, saya punya indera ke-6. Jadi indera yang 1 sampai 5 nggak berfungsi. Jadi yang ke-6 yang berfungsi. Iya. Maka Mas John kenal paranormal siapa? Eyang Subur. Saya lebih subur daripada Eyang. Karena lebih gendut ya. Makanya lebih gendut. Joko bodoh. Yang terkenal itu saya lebih bodoh daripada Joko. Ki Gendeng Pamungkas. Ya. Saya lebih gendeng dari Pamungkas. Tuh kan? Terus saya dikacau. Bukan hanya pemirsa, tapi saya malah jadi nggak bisa ngomong nih. Iya. Karena yang saya lakukan hari ini dan besok, kemudian apa yang akan terjadi di Indonesia, saya itu bisa memprediksi. Jadi ini ceritanya paranormal 100% apa 50% paranormal? Paranormal itu artinya kan kumpulan orang-orang yang normal. Yang normal. Nah, yang datang ke saya sebagai klien atau pasien itu orang-orang yang nggak normal. Maka pergilah ke paranormal. Itu. Makanya saya ini udah terkenal saya ini. Terutama
mertua saya, istri saya itu kenal saya, saking terkenalnya. Jadi ini saya harus percaya nggak ya, Komentar Majon? Percaya nggak nih? Percaya nggak nih saya dengan orang setengah paranormal? Kalau nggak percaya, itu sudah teruji saya. Di berbagai ramalan-ramalan prediksi apapun yang ada di Indonesia ini, saya sudah tahu. Iya. Nah, kalau udah tahu gini nih, ini ada pertanyaan yang lebih serius nih, Pak Isa. Sebagai seorang komedian yang merangkap sebagai setengah paranormal. Ya, Pak Isa. Ya. Ini tahun 2024 merupakan tahun politik. Ya. Boleh dong kita ngobrol soal politik, soal ini. Jangankan masalah politik, masalah ekonomi, masalah hubungan luar negeri, masalah rumah tangga, perjodohan. Jangan sekali-kali tanya ke saya. Loh, gimana nih? Gimana katanya setengah paranormal, tapi jangan sekali-kali tanya ke saya kalau tanpa membayar. Oh iya. Jadi harus membayar. Iya. Loh, nggak bahaya tak? Kalau yang bayar saya, seperti lembaga survei itu, kalau yang membayar saya, surveinya saya naikin. Gitu. Jadi kalau paranormal membayar Pak Isa, normalnya dinaikin. Iya. Yang tadinya setengah normal jadi normal. Beneran. Iya, bener. Kan Februari depan ini kan akan ada pencoblosan pemilihan presiden, ya kan? Iya. Menurut Pak Isa sebagai setengah paranormal itu seperti apa kira-kira nanti tanggal 14 Februari ini? Tanggal 14 Februari. Ini prediksi saya. Iya. Jangan bilang siapa-siapa. Iya, saya nggak akan bilang. Karena Mas John nggak bilang. Iya. Jadi nggak usah saya kasih tahu. Lah terus? Ntar kalau saya kasih tahu, situ pasti bilang orang lain. Bingung juga kan? Aduh, ini yang gila saya apa setengah paranormalnya ini? Ya nggak tahu, kan Mas John ini sudah terkenal. Mas John bicara omon-omon, suka-suka, ya kan? Omong-omong dikurangi G-nya, jadi omon-omon. Aduh. Kok jadi bertanyalah yang Mas John tidak tahu. Kalau yang tahu nggak usah ditanyakan. Itulah fungsinya paranormal. Oh, iya deh. Kalau gitu saya nanya ini aja deh. Kira-kira Pak Isa ini jadi setengah paranormal sejak kapan sih? Oh, berarti belum tahu ya? Iya, karena saya belum tahu, makanya saya tanya. Katanya tadi yang nggak tahu harus nanya. Yang nggak tahu pasti saya jawab. Ya. Jadi ada asal-usul kenapa saya berhasil diangkat sebagai paranormal. Itu kira-kira setelah saya mengalami tidak makan, tidak minum, 40 hari berturut-turut. Kuat saya. Loh, kuat. Kalau Mas John puasa, paling maghrib makan ya. Makan, Saya itu 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak minum, kuat saya. Oh, serius ini? Iya. Nggak makan, nggak minum? Iya. Nggak bahaya, tak? Enggak. Buktinya saya sehat. Itu karena diinfus saya. Oh, alah. Jadi bukan bertapa. Jadi karena diinfus makanya keluar. Iya, akhirnya saya mendapat pangsit itu. Pangsitnya kan pangsit, mie ayam. Maksudnya saya dapat bukan pangsit tapi pangsit itu. Ya saya dapat sesuatu yang nantinya saya bisa memprediksi yang berguna untuk orang lain. Makanya bertanyalah yang Mas John nggak tahu. Oh iya. Ya nggak tahu kira-kira apa. Jadi bukan dapat wangsit tapi dapat pangsit. Masya Allah, saya jadi stres sendiri ceritanya kayak gini. Iya, coba tanya yang mengenai apa pemilu, mengenai paslon, siapa aja, saya pasti tahu. Tapi gini Pak Isa, saya jadi agak ragu-ragu sedikit karena
penerawangan Pak Ishak itu dari tadi yang kita obrolin hanya mengocok perut saya gitu loh. Enggak, saya ini ahli terawang. Presiden yang pertama, saya tahu. Oh, Soekarno. Gini dulu kalau gitu. Biar Pak Ishak harus meyakinkan saya. Iya. Tingkat keberhasilan penerawangannya Pak Ishak itu kira-kira berapa persen? 50, 60, 70, 100? Berapa persen tingkat keberhasilan penerawangannya Pak Ishak? Ketepatannya ya. Ini sama dengan lembaga survei yang sudah teruji. Kodari, tahu nggak Kodari? Apa tuh? Wijayanto, itu kan orang-orang survei. Itu masih di bawah saya. Oh, gitu ya? Iya, keakuratannya itu saya. Wah. Benar-benar berarti, sangat akurat gitu ya? Saya sangat akurat. Presiden pertama, Soekarno, pasti akurat. Iya. Presiden kedua, Soeharto, saya akurat. Loh, gitu ya? Iya. Ya. Itu gurunya Pak Ishak itu orang mana sih kok bisa sampai seperti itu Yang akuratnya? tadi saya bilang, jangankan Eyang Subur, Gendeng Pamungkas, Joko Bodo, lewat. Karena Eyang Subur lebih subur dari saya. benar. Iya. Berarti Pak Ishak nggak subur dong. Loh, Eyang Subur itu kan terkenal sebagai Eyang Subur. Saya ini lebih subur daripada Eyang. Ya. Gendeng Pamungkas. Terus? Saya lebih gendeng dari Pamungkas. Terus? Joko Bodo. Iya. Saya lebih bodoh dari Joko. Itu yang sudah teruji saya ini. Makanya kalau nanya saya, tanyalah yang Mas John nggak tahu. Pemirsa, ini sebenarnya yang gila siapa sih? Ya, tapi boleh juga sih. Saya menghadirkan narasumber setengah paranormal itu juga ada faedahnya juga untuk mengocok perut biar perutnya lebih bersih gitu ya. Perutnya lebih bersih jadi lebih sehat gitu ya. Oh, ya. Akuratnya teruji apapun yang akan terjadi, prediksi. Sebenarnya paranormal tugasnya kan prediksi. Iya. Itu sudah diajarkan oleh orang-orang tua dulu. Misalnya mau hujan, itu ada tanda-tanda lambang-lambangnya itu, misalnya panas, keringetan. Tahu-tahu gunung mau meletus, itu hewan-hewan yang di atas turun. Karena mungkin itu tanda-tanda itu sudah tahu saya. Iya. Yang akan terjadi di depan, yang terjadi di belakang, itu saya tahu. Tahu ya, yang udah jadi di belakang tahu ya? Iya. Jadi misalnya Mas John ini, 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun mau apa, itu tinggal nanya ke saya. Oh, gitu? Bisa. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Bulan depan ini mau akan ada apa? Bulan depan ini memasuki bulan, kalau orang Jawa bilang ruwah. Sekarang itu Rajab, Ruwah, terus puasa. Oh gitu. Setelah puasa Lebaran. Oh, ya itu pasti ya. Pasti. Anak kecil juga tahu ya. Ya kan? Lagi-lagi ngobrol dengan orang setengah paranormal, ya makin gila. Pasti benar. Prediksi saya. Iya. Mau tanya calon presiden mana atau partai apa yang akan unggul di tahun ini? Tanya saja. Oke, ke Pilpres kalau gitu. Iya. Ya. Ini harus tepat nih. Loh, saya pasti tepat. Pasti tepat. Sudah teruji. Tanggal berapa Pilpres besok itu? Besok itu tanggal 14 Februari. 14 itu Februari. Pas hari sebelum Rabu. Pas hari sebelum Rabu. Berarti Senin? Enggak. Selasa? Pas malam jam tanggal 12 tuh memasuki hari Rabu. Nah, pasti terlaksana di hari Rabunya. Oh, ya.
Jadi gitu ya? Iya, itu hitungannya kalau bahasa Arab kan, ya, Iya. Ahad, Isnin, Salasa, ya kan? Kalau 1 Wahid, 2 Isnin, 3 Salasa, 3,5 namanya Selasa malam Rabu. Selasa malam. Wes karepmu wis dia kan. Saklehmu ngomong. Itu pasti dilaksanakan. Iya. Mau nanya pemenangnya siapa? Narsum yang sudah terkenal ini. Oke, silakan. Silakan ngobrol tak dengerin. Coba. Ya wes diminum dulu tak kancane ngombe. Ya kalau nggak situ Mas John nggak nanya ya saya nggak akan prediksi. Ya prediksi tentang ini tadi, tentang apa yang akan terjadi bulan depan. Ya udah terjadi kan? Akan terjadi ya pasti itu nanti puasa. Pasca pemilu. Oh puasa itu. Ya kan? Sebelum puasa itu kan ada pemilu. Pemilihan umum itu. Itu tanggal 14. Ya tanggal 14 akan terjadi apa? Akan terjadi orang rame-rame. Ngapain? Ngumpul di TPS tuh. Seluruh Indonesia. Ya. Akan mencoblos yang disukai oleh masyarakat. Yang disukai kan masing-masing. One man, one vote. Satu orang memilih satu orang. Nah, itu one man, one vote. One vote? Iya. Oh gitu? Iya. Oh satu orang satu makanan? Iya. Itu namanya pesta itu kan. Oh iya, pesta demokrasi harus ada makanan. Iya. Jadi untuk menjadi bahagia, menjadi orang yang emosionalnya stabil, itu nggak perlu keluar sebenarnya dari diri kita sendiri. Iya. Bagaimana mengatasi emosi, bagaimana mengatasi nafsu yang berlebihan. Makanya kayak yang debat-debat itu yang kemarin ada yang emosi, berarti belum stabilitas emosionalnya belum. Sebenarnya kita ini diberi oleh Tuhan untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Itu sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri. Bukan berarti mendahului kehendak Tuhan ya. Bukan. Makanya kalau kita hukumnya sebenarnya sederhana. Kalau kita mengetahui diri kita sendiri, maka kita tidak perlu mendatangi paranormal, mendatangi ahli. Kita sebenarnya sudah tahu tentang sakit kita, tentang cicilan motor kita, cicilan rumah, kan mesti udah tahu sendiri. Iya. Bagaimana mengatasinya itu oleh Tuhan dikasih. Sebenarnya hanya kita tidak pernah mengelola itu dengan baik. Seperti bunga mawar yang indah dikasih duri, ya kan? Kenapa itu? Apa maknanya apa itu? Ya supaya nggak gampang diambil orang, disentuh orang, itu sudah kan gitu. Ya itulah. Mumpung waktu saya banyak, jadi ya kira-kira itu ya. Perbanyak nomor-nomor di sini ya. Iya. Nomor-nomor kesibukan Pak nggak pakai G? Kan omong-omong. G-nya kemana itu? G-mo ya? G-nya lagi joget. Iya. Ngomong-ngomong, Pak Ishak kesibukannya di rumah apa sih sebenarnya? Saya sangat sibuk. Saya sibuk sekali. Sebagai komedian. Bukan. Apa tuh? Saya kan ya paranormal tadi. Orang nomor 1 di Indonesia. Sering manggil saya. Secara diam-diam. Untuk memberikan masukan. Sebagai paranormal tadi. Iya. Orang nomor 1 di Indonesia. Siapa tuh? Loh, situ belum tahu. Belum. Loh, ya Jokowi lah. Itu nomor 1 di Indonesia. Itu nomor 1. Karena situ belum tahu, maka saya kasih tahu. Saya ini paranormal hebat loh. Orang nomor 1 di Indonesia itu Jokowi. Kalau nomor 2 siapa? Ma'ruf Amin. Gitu. Coba. Kalau yang nomor 90? Oh, ya banyak menteri-menteri itu. Oh, gitu ya? Iya, DPR. Oh, itu kan pejabat-pejabat ya? Iya. Kalau apa namanya pejabat-pejabat itu suka
apa namanya, suka bertani nggak sih? Kan ada pejabat, ada rakyat sebagai petani. Nah, kalau pejabat ada yang bertani nggak sih? Ya harusnya mereka dengan negara yang agraris ini, itu harusnya Menteri Pertanian itu harus memberi contoh bahwa dia bisa bertani. Jangan seperti yang terjadi kemarin-kemarin ini. Saya nggak akan impor beras. Terus dari mana? Dari mana? Ya saya mau beli di Thailand sama Vietnam. Bedanya apa itu? Kan beli. Oh, bukan beli, impor. bukan impor. Ya. Oh iya iya Ya iya. petani kita majukan. Iya iya iya. Kita benar, subsidi pupuk kapal. Iya benar 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 Itu. benar. Iya iya iya. Kalau ada orang nanam singkong, aku masih tak uber terus soal nanam singkong. Kenapa? Nanam singkong. Itu kira-kira kedepannya berhasil nggak sih nanam singkong? Ya Kalau untuk perekonomian di Indonesia dengan nanam singkong itu kira-kira berhasil nggak menurut orang setengah paranormal nih? ya kan kita tidak diajarkan menanam singkong. Oh enggak ya? Enggak. Menanam jagung. Oh jagung. Ya, itu pun salah. Salah. Menanam jagung itu tidak perlu mencangkul yang dalam. Cangkul yang dalam, Jadi- menanam jagung di kebun kita. Jadi Nanam jagung ya cuman sedikit, nggak perlu dalam-dalam, ya nggak bisa tumbuh dia. karena diuruk ke dalam Ya, itu. Oh, ternyata Iya. orang setengah paranormal itu Betul, gitu ya. makanya Ya. ketiga calon presiden ini Heeh. yang visi misinya Heeh. yang akan memajukan pertanian ini kok belum ada. Oh, belum ada. Nah, Jadi seandainya mereka konsultasi ke saya, Heeh. pasti saya kasih masukan itu. Boleh nggak saya wakilin? Saya wakilin konsultasinya boleh? Boleh. Kira-kira Bagaimana yang supaya swasembada, ya. kita beras nggak impor, Heeh. gula dan lain-lain itu murah. Iya, saya wakilin saya sebagai apa namanya? Paslon yang jadi, yang terpilih menjadi RI 1 untuk bulan depan itu. Saya mewakili nih, bertanya kepada Pak Ishak sebagai orang setengah paranormal. Iya. Gimana itu ininya? Prediksi saya sebagai prediksinya. paranormal hebat, yang menang itu di mana-mana, lomba lari, lomba renang, lomba apa, yang menang itu pasti nomor 1. Loh. Oh gitu. Iya. Pernah nonton lomba lari? Yang menang nomor 1. Pernah lomba renang? Iya. Yang menang nomor 1. Ya. Bingung Ini lagi sudah saya. dapat dipastikan. Bingung lagi nih saya. Ini yang gila saya apa siapa nih? Ini Iya. video ini jangan dihapus. Iya. Setelah 2024, setelah pemilihan, yang menang pasti nomor 1. Saya jamin 100%. Pasti nomor 1 ya. Paranormal saya. Oh, saya juga bisa kayak seperti itu kalau gitu. Iya. Yang menang pasti pemilihnya banyak. Yang menang pasti pemilihnya lebih banyak. Oh gitu. Tapi belum tentu nomor 1 kan? Iya. Iya kan? Kalau banyaknya nggak sampai 51%. Belum menang ya? Bisa. Oh. Kalau prediksi saya pasti nomor 1 yang menang. Iya. Jadi kira-kira besok ini menurut orang setengah paranormal ini. Iya. Jadi pemilihan presiden besok ini 2 putaran apa 1 putaran jadinya? Nah, tetap prediksi saya itu 1 putaran. Loh, 1 putaran? Bisa. Iya. Benar. Pasti 1 putaran. 1 putaran. Dan yang menang pasti nomor 1. Loh. Kalau terjadi 2 putaran gimana coba? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau terjadi 2 putaran, situ tahu putaran jam itu berapa? 180 kan? Kalau sampai terjadi 2 putaran, berarti pas di 90 itu berhenti. Oh, Berarti tidak 1 putaran. jadi 2 putaran. Iya dong. Yang namanya 100 putaran ya 180 derajat itu.
Iya, iya. Kalau 2 putaran 90 derajat. Iya, 90 kali 2, 120. Nah, Iya, 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 iya. Pasti 1 putaran. Dan pemenangnya, ini jangan, cuman Mas John yang saya kasih tahu. Iya, iya. Pasti nomor 1. Aduh. Gini deh kalau gitu. Menurut Pak Ishak, kalau kita lama-lama ngobrol soal ini, mungkin saya jadi gila beneran ini. Ini jangan dihapus. Pasti itu yang terjadi. Dan yang akan terjadi nanti, kalau yang menang ini pasti nomor 1, akan terjadi perubahan. Terjadi perubahan ya. Pasti itu. Misalkan, contohnya presidennya ganti. Ya, itu kan perubahan. Itu berubah. Wakil presidennya ganti. Ya, itu DPR-nya juga ganti. Oh, iya, gitu pasti. Ya. Gitu ya. Tolong dicatatin, ini pasti ini. Ternyata luar biasa. Saya ngobrol ke orang lain, saya sampaikan ke orang nomor 1, saya dibayar. Ini Mas John aja. Iya. Jangan bilang siapa-siapa, Mas. Iya, enggak saya bilang. Ini enggak, pasti, Pak, enggak. Pasti akan ada perubahan. Iya. Panglimanya, Kapolrinya, semua berubah gitu ya. Dan yang menang pasti nomor 1. Iya. Aduh, ya deh kalau gitu terserah Pak Ishak deh. Kasih tahu ke pemirsa Komentar Mas John apa yang harus dilakukan pemirsa Komentar Mas John untuk menghadapi tanggal 14 Februari ini. Oh ya. Ya, pesan saya tolong disimak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya pesan ketoprak yang karetnya 2, pedas berarti. Ya. Dan saya minta seluruh warga tetap rukun, damai, karena pemilu, presiden, dan lain-lain itu tidak akan pengaruh terhadap apa-apa. Kita tetap nyari duit sendiri, nyari makan sendiri. Yang penting, salam perubahan. Pasti terjadi perubahan. Ya. Kok pesannya pesan ketoprak karetnya 2? Iya, kalau karetnya 2 pedas. Oh, aku juga pesen deh kalau gitu. Ya. Telurnya diceplok. Jadi karetnya 1 aja. Tapi pakai telur ceplok. Minumnya apa? Minumnya teh tawar aja deh. Sebenarnya ini Mas John ini buka warung. Waduh, ya udah deh pemirsa Komentar Mas John. Saatnya ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati semakin nempel di hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.